ngeliat dua anaknya yang di sampingnya itu dililit ular yang masya Allah terus pisan gede banget. Dia cuma bisa diam kaku, terus dia baca-baca doa, baca-baca zikir, tapi malah bukannya menghilang itu ular, dia malah menuju ke Mbak Ani, terus dia melilit lehernya Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, terima kasih sudah mengklik video ini. Kenalin, Nyong Nafa. Nyong di sini bakalan menceritakan pengalaman-pengalaman horor dari sedulur Sinles yang ceritanya sudah masuk ke email Sinles Production. Jadi kalau sedulur Sinles punya cerita pengalaman yang horor, yang ngeri, yang bikin merinding, boleh banget langsung aja dikirim ke email atau WA-ne Sinles Production di bawah ini. Oke? Jadi video kali ini Nyong bakalan share pengalaman dari sedulur Sinles yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Cerita ini berhubungan dengan benda yang disebut keris. Nah, sedulur pasti sudah gak asing benda yang disebut keris. Kalau kita lihat dari definisinya ya lur, benda keris itu adalah senjata tajam biasanya untuk menikam gitu ya, golongannya dari belati yang termasuk ke benda budaya khas Nusantara. Nah, banyak sejarawan bilang kalau benda keris itu berasal dari Pulau Jawa. Keris itu juga biasanya dihubung-hubungkan sama hal-hal yang berbau mistis, berbau supranatural gitu sedulur. Jadi banyak banget itu masyarakat yang pakai keris buat benda pusaka atau jimat yang dikeramatkan. Jadi cerita ini berasal dari sedulur Sinles Banyumas yang namanya kita sebut saja Mbak Ani. Nah, Mbak Ani ini punya suami namanya sebut aja Mas Budi. Mbak Ani sama Mas Budi punya 3 orang anak. Anak yang pertama itu usianya 12 tahun, yang kedua itu usianya 5 tahun, dan yang terakhir yang paling kecil itu usianya masih 2 tahun. Dari latar belakangnya sendiri, Mbak Ani ini orang tuanya, kakek neneknya, simbah-simbahnya itu mereka memang masih percaya sama hal-hal yang berbau supranatural atau mistis gitu loh ya, semacam masih dekat dengan kejawen. Terus juga nggak cuma itu, Mbak Ani juga punya kemampuan indigo yang dia dapat dari leluhurnya, jadi turun-temurun gitu. Kejadian ini terjadi pada tahun 2012. Jadi ya waktu itu rumahnya Mbak Ani sama Mas Budi dimasuki sama ular di dapur. Nah, karena pada saat itu Mas Budi kan ceritanya lagi kerja pada saat itu ya, nggak ada di rumah. Mbak Ani itu langsung nyuruh anaknya yang 12 tahun yang paling tua buat pergi ke rumahnya Pak Slamet di sebelahnya, tetangganya gitu. Dok kayak undangaken Pak Slamet, pembuangan ulah bagian cepetan tuh, kata gitu. Oh iya mak ya, larilah itu anaknya Mbak Ani ke rumahnya Pak Slamet, sedangkan Mbak Ani tetap standby di rumah itu buat jagain kedua anaknya yang paling kecil sama mantau itu pergerakan si ular biar dia nggak kemana-mana. Nggak lama anaknya balik lagi bareng sama Pak Slamet, langsung tuh sama Mbak Ani kan diarahin ke dapur. Oke Pak, ulane Pak nang kana kayak Pak. Oh iya tolong kayak Pak ya tolong. Terus sama Pak Slamet itu ulane itu ya digeprek ndase, kepalane itu digeprek pakai linggis. Terus abis itu diambil, ya bukan diambil pakai tangan, maksudnya diserok gitu ya, diserok terus dibuang ke kali, ke sungai yang gak jauh dari rumahnya Mbak Ani. Nah, kejadian dimasuki ular rumahnya Mbak Ani itu gak cuman pada saat itu tok ya lur. Jadi besoknya maning lagi itu banyak ular yang berdatangan muncul ke rumahnya. Jadi terus menerus, dan itu gak cuman satu jenis, jadi berbagai jenis, berbagai macam ukuran ular itu tiba-tiba bermunculan. Dan anehnya itu cuma ada di rumah Mbak Ani terjadinya. Jadi tetangga-tetangganya, rumahnya Pak Slamet, rumahnya sebelah maning itu nggak ada yang dimasuki ular. Gue kepriwe jajal. Pernah ya pada suatu ketika itu kan tadi kan aku bilang berbagai macam ukuran dan jenis ya lur.
dari yang ular dewasa sampai ular yang masih anakan itu, yang masih bayi, yang mirip cacing itu ada. Nah terus ada lagi kejadian pada saat itu Mbak Ani mau ngambil baju yang ada di tumpukan lemari bagian atas sendiri. Nah itu biasanya kan kalau mau ngambil tumpukan baju kan nggak langsung di tarik gitu kan ya, pasti kan diangkat dulu terus baru diambil baju yang mau kita pakai. Nah saat itu keluarga lengkap itu kan, Mas Budi ceritanya lagi libur pada saat itu. Mbak Ani ngambil tumpukan baju ngangkat, terus tiba-tiba Mbak Ani teriak-teriak itu, panik itu, karena Mbak Ani itu ngelihat ada apa coba, ada ular lagi melingkar di atas baju yang mau diambil itu. Terhadapan itu Mbak Ani langsung gubruk, Mas Budi, panik itu kan, Mas Budi yang lagi nonton TV pada saat itu langsung ikut panik. Kenapa ada apa? Dia lari kan ke kamar. Ini Mas, ini ada ular. Sama Mas Budi itu langsung disempar, langsung geprek lagi itu undasnya, terus diserok dibuang ke kali yang nggak jauh dari rumah. Nah kejadian dimasuki ular itu nggak cuman sekali, jadi berlangsung berhari-hari selama kurang lebih 1 bulan. Sampai suatu ketika ceritanya itu Mbak Ani lagi mau nyuci baju. Nah biasanya kan kalau kita mau nyuci baju diperiksain dulu itu kan, saku kemeja, saku jaket, saku celana, kan barangkali nemu ini ya lembaran warna merah, lembaran warna biru kan lumayan buat belanja. Tapi enggak, bukannya nemu duit itu Mbak Ani nemu apa coba? Pas dia geramak saku jaketnya Mas Budi itu dia nemuin satu benda. Ya, betul, itu dia nemu kira-kira ukurannya setelapak tangan. Itu bendanya ya, kerisnya itu ya, ada ukiran ularnya. Waduh, teradaban itu kan ya Mbak Ani, deg-degan. Ini ngapain ini Mas Budi ini nyimpenin benda kayak gini tuh buat apa? Gitu. Terus akhirnya karena Mbak Ani ngerasa memang ada yang janggal, ini bukan keris biasa itu kan, bukan keris cuman untuk koleksi. Akhirnya Mbak Ani itu langsung ngebacain doa-doa, terus dia juga baca sholawat, dia buka itu kerisnya, terus dia bacain doa, terus dia masukin lagi kerisnya ke bungkusnya itu, terus dimasukin lagi, dibalikin lagi ke saku jaketnya Mas Budi. Nah habis itu Mbak Ani beraktivitas lah seperti biasa, dia nyapu, dia ngepel segala macam sampai malamnya. Ya ini puncaknya ini, sampai malamnya ketika Mbak Ani itu lagi tidur bareng 2 anaknya yang terkecil, Mbak Ani itu tiba-tiba terbangun kayak gitu kan, bangun. Terus dia deg-degan, asalnya itu teradaban gitu, nggak tenang. Tubuhnya dia juga nggak bisa bergerak lur. Kalau kata orang itu namanya tindihan. Nah waktu tindihan itu Mbak Ani ngeliat 2 anaknya yang di sampingnya itu dililit ular yang masya Allah terus pisan gede banget. Apa orang panik itu Mbak Ani, deg-degan nepol gitu kan. Mbak Ani itu langsung baca doa, mana dia kan nggak bisa bergerak ya lur ya, waktu itu dia nggak bisa nolongin anak-anaknya, dia cuma bisa diam kaku, terus dia baca doa, baca zikir, tapi malah bukannya menghilang itu ular, dia malah menuju ke Mbak Ani, terus dia melilit lehernya Mbak Ani. Dililit itu dia katanya ya, Mbak Ani tuh kerasa banget itu lehernya bersentuhan sama kulit ularnya, licin-licinnya, dingin-dinginnya, terus bau amisnya itu bener-bener kayak nuril no tipu-tipu lur katanya. Udah ya waktu itu Mbak Ani udah yang panik banget, udah yang pasrah wis lillahi ta'ala. Dia terus minta pertolongan sama Allah, ya Allah udahlah saya pasrah gitu kata Mbak Ani. Akhirnya alhamdulillah ularnya itu menghilang. Terus Mbak Ani tersadar, terus dia bisa bergerak lagi tubuhnya. Nah anehnya yang besoknya itu biasanya minimal 1 hari itu ada minimal 1 lah ya ular yang masuk ke rumah, itu nggak ada lur, bersih rumahnya, nggak pernah didatangi lagi. Besoknya dia lihat juga nggak ada ular, besoknya dia juga lihat juga nggak ada ular. Jadi kan aneh ya, ini kan kayak kebetulan banget ya, waktu itu dia nemuin keris ada ukiran ular, terus abis itu didoain, terus abis itu malamnya dia dimimpiin ular, terus abis itu waktu didoain ularnya tiba-tiba menghilang. Nah besoknya kok rumahnya bersih, udah nggak didatangin ular, itu kan rada aneh ya. Nah akhirnya Mbak Ani ini karena memang sudah penasaran ini kenapa terjadi, dia mendatangi pamannya, adik simbahnya, untuk
bertanya, ini sebenarnya kenapa sih paman? Kalau di Jawa itu kita manggilnya biasanya. Kesinan apa ya kenapa ya gitu kan. Terus diceritakanlah itu teror-teror ular yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Terus dia yang nemuin keris ular, terus dia yang dimimpikan ular besar dililit segala macam diceritakan. Terus pamannya nanya, Jajal, diceritain itu kerisnya itu bentukannya gimana, warnanya apa, yang detail, yang rinci. Oh iya kayak gini bentukannya gini loh. Mbak Ani langsung mendeskripsikan keris itu dengan detail. Terus sama si pamannya ini di terawang, oh bener ini, kata pamannya, oh iya betul, ini ada isinya itu ular, persis itu kayak yang kamu ceritain waktu di mimpi ini tuh ularnya kayak gitu. Mbak Ani langsung les gitu kan. Terus kamu kenapa ya kenapa ini paman gitu. Jadi terus pamannya itu bercerita, keris itu sebenarnya itu punya mertuanya Mbak Ani yang sudah meninggal, alias itu bapak kandungnya Mas Budi. Nah dulu sewaktu mertuanya Mbak Ani ini masih hidup, beliau kan mencalonkan menjadi kepala desa ceritanya. Terus untuk memperlancar untuk bisa biar beliau menang itu dia bekerja sama dengan dukun atau orang pintar gitu ya kata pamannya. Terus dia dikasih itu jimat bentukannya keris itu yang ada di saku jaketnya Mas Budi. Nah memang pada saat itu mertuanya itu memang berhasil menjadi kepala desa atau lurah. Di tengah jabatannya beliau sakit kemudian meninggal karena memang dirasa ini sudah berbahaya dan takutnya itu terulang kembali teror-terornya. Akhirnya sama si pamannya Mbak Ani ini dibersihkan, diusir itu isinya, kemudian dikosongkan kerisnya supaya tidak berbahaya. Itu sampai sekarang ya itu kerisnya masih ada. Nah diduga itu Mas Budi ngambil kerisnya itu tanpa tahu kalau sebenarnya itu ada penunggunya, ada isian jahatnya gitu. Jadi Mas Budi memang nggak tahu apa-apa pada saat itu. Nah begitu ya Lur cerita dari Mbak Ani Banyumas. Dah pokoknya kalau misalkan sedulur itu nemuin benda-benda yang rada aneh kayak macam keris, cincin, terus kayak buntelan-buntelan yang apa kita nggak tahu itu punya siapa, asalnya dari mana, wis lah jangan disentuh-sentuh, jangan dimek-mek ya. Itu takutnya kenapa-kenapa besok di depannya. Ya percaya nggak percaya ya Lur, ya kita buat hati-hati aja. Jadi segitu aja video kali ini. Kalau sedulur suka sama cerita kali ini bisa di like sama di share aja ke teman-teman yang lain biar bisa nonton juga. Terima kasih juga untuk Mbak Ani dari Banyumas cerita pengalaman horor yang ngeri-ngeri sedep ini ya. Oke. Jangan lupa juga kalau misalkan sedulur punya pengalaman horor yang mirip-mirip kayak punya Mbak Ani atau yang lebih ngeri yang sekiranya bikin merinding gitu, boleh langsung aja dikirim ke email atau nomor WA Sinless Production di bawah ini, nanti kita taruh juga di description box gitu ya. Jangan lupa like, subscribe. Gitu aja video kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.